Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Yeay, kita harus sekarang di Sindang. Kita sekarang di sini Mawar, Makassar, Shanghai. Mau makan siang. Yeay, Makassar apa sih? Sop buntut apa tuh? Sopai buntelan. Yeay, apa sih? Ini teriyaki. Dagangan teriyaki. Dagangan teriyaki. Daging Oh. teriyaki. Pakarena nasional Putirai. pakai nasi putih. Ini apa ini? Ini apa? Eke Caesar salad, say. Oh, bahasa Inggris. Ember sama kentang, say. Tadi Mas Roy kentang kentung. Mas Roy tadi udah Makassar apa sih? Hainan. Nasional Hainan, say. Jangkar lupis ya, mampar-mampar ke Sindang, say. La Bodega. Iya. Bodega, top buntutnya. Hai, kita ketemu lagi di Delman Go. Debbie Sartian. Emansipasi. Yes. Bergaul. Hari ini Hari kita ini. bergaul dengan Karin. Yes, Karin seorang siapa sih family animal namanya? lover. Franken. Franken. Karin Franken. Karin Franken. Oke. So kalau di Instagramnya Karin Jan. Iya. Karin kan? underscore Jan. Underscore Karin. Jan. Nanti Jan itu ada ceritanya lagi sendiri. Oke. Ember. Sekarang kita ngobrol dulu sama Karin. Karin ini adalah istrinya Elmo ya. Elmo adalah Seorang model. teman Eke. Teman Yai kan? Udah Iya lama. dong. Friend Van Ye ya. Friend Van Yao ya. Friend from May, jadi Iya. teman Eke. Jadi Karin ini dari Holland ya, dari Belanda. Jadi Mbece, Eke kan wel Mbece Holland praten. Ngomong Belanda sedikit. Klein beetje. Klein Mbece. Oke, kita ngobrol. Karin cerita dulu dong masa kecil Yei lahir besar di mana? Saya lahir di Middelburg. Middelburg. Ya, tapi habis itu saya pindah ke Den Helder, itu paling ujung ya di Belanda. Iya. Karena bapak saya angkatan laut. Oke. Nah, sebenarnya saya dari kecil tuh ada connection sama Indonesia karena bapak saya itu Indo ya. Jadi Oh, oke. kakek dan nenek saya dua-duanya Indo ya. Jadi Indo tuh maksudnya setengah-setengah, campuran ya. campuran Iya, ya. iya. Jadi nenek saya Swiss Padang, Iya. terus kakek saya Arab Indonesia, Jawa Barat gitu, Oh, Belanda gitu. Belanda. Ya. Indo jadinya. Jadi dua-duanya Indo, Indo. menikah terus udah keluar bapak saya gitu. Jadi kan apa ya? Indonesia dari kecil udah menjadi bagian dari 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 diri. diri dari, Yei. ya, dari makanan, ceritanya gitu. Dan nggak tahu kenapa kan bapak saya kan punya adik dua ya, tapi bapak saya selalu dari dulu selalu tertarik sama untuk balik ke Indonesia gitu. Oh, papa Kayaknya- kamu itu nikah sama mama kamu Belanda? Belanda, Oh. Belanda, makanya ikan Belanda banget kan. Iya. Tapi kakak saya enggak, kakak saya itu agak coklat, matanya coklat, Ah. rambutnya coklat. Perempuan gitu. juga? Laki, Laki. gitu. Tapi kalau kakak saya benar-benar Belanda banget. Kalau saya tuh memang lebih Indonesia, lebih kayaknya begitu saya kesini saya langsung kayaknya I'm home I'm gitu, home. iya kan. Jadi memang Rasa ada belongingnya gitu iya kayak. gitu. Tapi bahasa Indonesia bagus banget dari kecil Oh, emang. enggak. enggak. Waktu pindah ke sini dan sekarang pun karena apalagi di Jakarta ya kan campur-campur semua Iya, kan, iya, iya, iya. bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Iya. Indonesia. Iya, Jadi iya, iya. mungkin bahasa saya belum sempurna gitu, Iya, tapi iya, ya saya mengerti semua dan bisa komunikasi juga. Tapi papa kamu nggak pernah Nggak pernah, ngomong, iya, ngomong bahasa Indonesia. Indonesia. Cuman beberapa kata-kata aja dan saya suka heran gitu, kadang-kadang tuh bapak saya suka makan buah dengan sambal. Pap, itu apa? Itu rujak gitu. Oh. Apaan sih gitu? Apa nggak cocok banget gitu sambal dengan buah gitu ya. Tapi
ya ternyata ya. Ternyata endong. Endong ya. Tapi Juga emang suka. selancar ini ya bahasa Indonesia. Aku aja tuh, aku sudah sedikit lupa dengan bahasa Indonesia. Tabok. Ya. Yang bule aja cinta Indonesia. Ya kan yang asli kan ya agak-agak. Bule ngaku-ngaku bule. Terus akhirnya ya sekolah sampai selesai di di sana. sana. Terus orang tua saya kesini, terus awalnya Liburan? Enggak, kerja. Bapak saya kerja karena dreamnya bapak saya itu pengen balik ke Balik. Indonesia Oh, gitu. oke. Jadi akhirnya tercapai keinginan itu, terus pindah ke sini. Sekeluarga. Enggak, kakak saya udah mau selesai kuliah. Terus saya senang, awalnya saya senang, tapi kayaknya kalau pindah saya ragu karena saya pikir saya harus tinggalin teman-teman saya. Terus saya waktu itu juga punya kuda gitu. Terus itu Jaing, tapi orang tua saya udah bilang pokoknya Jaing akan ikut sama kita, jadi don't worry. Itu Jaing itu dogi anjing. ya. Jadi ikut ke Indonesia. Jadi akhirnya orang tua saya dulu, papa, mama sama dogi, terus saya nyusul. Gitu. Kudanya? Udah, terus I never went back again. Well, saya pulang untuk balik untuk liburan segala macam, tapi udah. Terus ketemu sama Elmo. Dogi Ikut dong. Berapa dogi waktu itu? Dua, iya. Masih ingat? Masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Trix dan Flop. Dan orang tua saya kan juga cukup lama di sini. Terus akhirnya Trix dan Flop meninggal karena memang sudah tuhes juga kan, udah tua. Terus orang tua saya adopsi 3 anjing dari jalan gitu, Campina gitu. Jadi Campina. Desa bisa juga selesai. Sedikit ya. Nah akhirnya bapak saya pindah ke Vietnam, ada kerjaan di situ, ya 3 anjing ikut. Terus akhirnya mereka balik lagi ke Belanda, ya ikut juga karena kalau anjing itu menurut kita bagian dari keluarga, jadi family ya, gitu. Jadi kita pergi ya mereka ikut gitu, masa tinggalin anak kan nggak mungkin gitu. Nah terus kamu ketemu Elmo itu? Kalau ketemu Elmo kita tuh punya banyak teman yang sama, dan dulu kan waktu masih muda kan suka sedikit party juga ya kan, sedikit gitu. Terus sering ketemu gitu, ya cocok, terus ya udah gitu, terus udah memang udah jodohnya. Terus ibu saya juga udah wanti-wanti, pokoknya kalau mau menikah sama Karin ya kamu harus menerima ya kecintaan dia untuk hewan gitu loh ya. Mau nggak gitu, kalau nggak bisa ya. Of course he said yes ya. Tapi benar, saya beruntung juga karena dengan passion saya ini, Elmo tuh jarang sekali komplain gitu. Jadi dan dia juga sayang banget sama dogi, sama kucing, dan sangat support passion saya ini gitu. Jadi kamu passionnya emang udah dari muda ya? Dari kecil gitu. Karena mungkin diajarin di keluarga juga kan ya, untuk mencintai hewan dan binatang gitu. Dan orang tua saya juga misalnya lagi liburan ke Spanyol misalnya atau ke Italia gitu, terus waktu itu kan masih banyak anjing stray kan, terus mulai feeding gitu, feeding. Pernah juga bawa dari kalau masalah Spanyol, bawa anjing dari Spanyol juga gitu. Diadopsi gitu ya? Diadopsi karena kasihan, tiap hari di feeding selama 2 minggu, mau balik ke Belanda kayaknya gitu, udah dibawa gitu. Gitu. Oh jadi memang udah tumbuh ya rasa mencintai hewan tuh dari kecil. Dan untungnya suami juga support. Awalnya suami suka binatang atau biasa aja, atau akhirnya pas sudah married suka karena di keluarga dia juga semua punya anjing gitu, tapi memang caranya sedikit berbeda gitu ya. Jadi outdoor misalnya, atau mungkin perawatannya tuh nggak seperti saya. Kalau saya kan benar-benar anak gitu, awas aja gitu, macam-macam sama anak saya gitu ya. Kalau itu lebih biasa gitu ya. Tapi sekarang juga gitu. Tapi kalau misalnya dia lihat kucing kasihan atau anjing kasihan, ya tetap dia telepon Eke gitu. Kak, ini ada kucing, tolong kamu kesini sekarang. Gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya karena punya rasa kecintaan dengan hewan, dengan binatang, jadinya Karin ini ngebikin NGO atau yayasan.
Jakarta Animal Aid Network. Terus Jakarta Animal Jaan itu JAAN. Iya, apa sih kepanjangan? Jakarta Animal Aid Network ya. Jakarta Animal Aid Network. Tapi kan kita bikin bertiga ya. Terus karena kita tahun berapa mulai? 2008. Ya, sudah cukup lama ya. Iya, udah. Tapi karena kita di Jakarta dan it sounds good ya, Jan gitu ya. Jadi akhirnya Jan. Cuman sekarang kita udah di mana-mana gitu. Jadi udah nggak hanya di Jakarta saja, kita udah ada program di NTT, di Lampung, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Jadi udah kemana-mana. Jadi tapi udah berkembang. Sudah sangat gitu. Tapi ya karena orang sudah tahu Jan, ya sudah Jan aja gitu. Dan Jan itu terdiri dari 2 divisi, satu satwa domestik, yaitu anjing, kucing, kuda delman. Terus wildlife. Nah kalau saya memang dari awal saya pegangnya domestic animals ya. Nah Jan itu jadi kita tuh ini unik ya. Jadi kita tuh nggak hanya rescue gitu ya. Karena saya dari dulu saya pikir gini, saya tidak hanya mau rescue, saya pengen ada perubahan gitu ya. Saya pengen nanti misalnya 10 years from now, when I look back, saya lihat ada perubahan gitu. Karena masa sampai nenek-nenek udah rescue aja gitu ya kan. Kita pengen ada progres segala macam. Ya udah, jadi kita di Jan itu punya banyak program ya. Jadi misalnya ada program edukasi ya, dan kita jalaninnya serius gitu. Jadi punya platform edukasi. Kita juga punya program namanya Peduli Kuda Pekerja ya. Jadi kita edukasi pemilik kuda delman ya, karena kita lihat hidup kudanya sangat kasihan ya. Tapi sebenarnya pemiliknya juga kasihan ya. Setelah kita sering ke lokasi, kita lihat wah mereka juga kasihan ya, mereka juga sangat struggling gitu ya. Jadi dengan hidupnya. Jadi akhirnya kita tidak hanya fokus ke kuda, tapi kita juga fokus ke orangnya gitu. Jadi pemiliknya. Kita edukasi supaya hidup mereka lebih enak, lebih baik, lebih sejahtera ya, dan tentunya juga untuk kudanya jadi biasanya kayak edukasi tentang binatang, maksudnya edukasi ke orang ya, tentang binatang itu apa aja sih sebenarnya yang dikasih? Jadi gini, kadang-kadang kayak saya kasih contoh yang delman aja ya. Mereka tuh tadinya melihat karena saking keras hidup mereka sendiri, jadi sepertinya tuh udah kayak mati rasa gitu loh ya. Nah mereka melihat kuda itu sebagai mesin gitu alat aja gitu. Nah kita selalu bilang, lah kan kamu kan dapat uangnya dari situ ya. Terus kalau misalnya dia rusak ya, yang rugi you juga gitu ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba plek mati gitu, gimana gitu. Jadi nggak ada penghasilan juga. Kita coba membukakan mata mereka, dan kita juga selalu bilang dengan hal-hal kecil ya, itu kan harus edukasi. Kita bisa menghindari banyak masalah ya. Masalah seperti apa ya? Salah satu masalah besar yang selalu terjadi di kuda delman adalah mereka luka, nggak dibersihin ya dengan benar, mereka tetanus, mati gitu ya. Itu udah yang mati. Itu yang paling sering terjadi. Itu sering sekali ya. Atau penderitaan yang sebenarnya tuh nggak perlu, yang bisa dihindari ya, tapi mereka tuh nggak pikir aja gitu loh. Nggak aware, nggak mindful kan ya. Atau perlakuan terhadap kudanya, mereka tuh cuma pikir gini, ini kuda besar, saya harus kasar untuk kontrol dia gitu. Padahal kan nggak begitu ya kan. Kita harus building trust ya, supaya kita bisa nge-handle kudanya. Nah hal seperti itu, masih ada banyak sekali hal yang lain, tapi kira-kira tuh seperti itu. Nah kita sudah ya, walaupun masih ada banyak, tapi program ini termasuk sukses juga ya, karena kita sudah bisa lihat perubahan ya yang positif, walaupun tidak semua ya, pasti ada yang mungkin kurang baik atau gimana, atau keras kepala gitu ya. Tapi secara general mereka sudah cukup mulai terbuka ya. Dan salah satu tujuan kita juga adalah transisikan mereka ke pekerjaan yang lain ya, karena pemasukan mereka tuh kalau mereka beruntung ya 30.000 sampai 50.000 per hari. Itu kan kalau beruntung. Kalau lagi hujan nggak ada sama sekali. Gimana dia mau hidup, biayain keluarganya dan kudanya
ya. Kita beli Starbucks aja berapa? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi dan mereka harus hidup dengan nominal seperti itu kan almost impossible gitu loh. Jadi kita juga mulai buka mata mereka ya, kamu kalau misalnya Gojek atau Grab gitu, kamu pemasukannya itu sekian gitu, atau kalau misalnya kamu jadi satpam kamu sekian. Nah akhirnya mereka mulai terbuka dan yang muda-muda mau gitu. Jadi sebelum pandemi ada 800 kuda, tahun lalu ada 400-an. Nah sekarang tinggal 250. Ya, jadi lumayan bagus sih. Bagus dong ya, menurun nah, ya. Buat kita juga nggak terlalu pusing karena ya still masih pusing karena 250 juga banyak ya gitu. Karena kuda itu mehong, benar-benar mehong banget ya kan. Perawatannya juga. Terutama perawatan medis gitu. Nah, dan kalau misalnya ada apa-apa, mereka sekarang telepon kita gitu karena habis mereka mau telepon siapa, ya kan? Tidak ada organisasi lain yang mengurus, yang membantu mereka gitu. Jadi telepon ini ada yang sakit, datang gitu. Oh gitu. Jadi mereka bisa melakukan pengaduan atau laporkan atau apapun ya. Karena dulu kan mereka selalu melakukan pengobatan tradisional ya, dan itu sangat-sangat menyakitkan buat si kuda-kuda ini misalnya ya taruh bambu di dadanya gitu ya, terus kalau ditanya kenapa, iya dia sakit-sakitan ya supaya darah kotor keluar gitu, itu kan nggak masuk akal yang ada dia infeksi gitu terus infeksi bisa jadi tetanus mati gitu ya, hal-hal seperti itulah gitu ya. Atau misalnya perawatan kuku, mereka tidak punya knowledge ya, jadi yang mereka lakukan salah gitu ya. Terus ada misalnya kudanya pincang, sakit, terus masih disuruh kerja. Nah, akhirnya kita juga kasih edukasi untuk bagaimana caranya pasang sepatu yang benar, merawat kuku yang benar gitu. Jadi itu yang dilakukan ya, segitu cintanya ya sama itu. Saya berhari-hari, saya 2-3 kali seminggu saya keliling di Jakarta, saya ke lokasi, dan biasanya kan mereka di tempat sampah ya, di tempat sampah. Saya ke lokasi, saya mandiin kuda yang sakit kulit, saya ngobrol sama pemiliknya, saya bagi bantuan dan segala macam. Jadi it's a very big program di Jan ini gitu. Jadi ternyata tuh kuda itu sebenarnya bukan wild animal ya, sebenarnya itu lebih ke domesticated animal. Sebenarnya yang delman-delman yang ada di sini, mereka semua ditangkap dari wild, dari alam liar gitu. Jadi kebanyakan tuh dari NTT. Itu agak kejam juga sih. Jadi mereka tuh bikin lubang besar, terus masukin di sana semua, mereka tunggu 2-3 hari supaya mereka tuh lemas gitu. Habis itu baru diambil. Nah, di situ perjalanannya mulai naik kapal, terus habis itu naik truk gitu. Itu panjang sekali perjalanannya. Tapi itu sekarang ke sini. Tapi itu sekarang udah berkurang ya. Kalau di Jakarta sudah berkurang. Jadi ya itu tadi saya bilang dari 800 sebelum pandemi jadi 400 sekian tahun lalu, dan sekarang tinggal 250. Jadi itu sebenarnya memang progres yang sangat bagus. Sangat bagus karena kalau demandnya nggak ada kan di sana akhirnya tidak melakukan itu kan. Kalau di sini permintaan banyak akhirnya nggak ada demand jadi. Walaupun di banyak kota-kota masih banyak juga seperti di Gili Islands, Bali gitu. Cuman memang Jakarta sih keadaan paling parah gitu. Gitu. Nah terus kamu pakai apa ini namanya? Nah ini ada program satu lagi namanya Dog Meat Free Indonesia ya. Dog Meat Free Indonesia itu adalah koalisi ya. Koalisi, jadi ada Jan, ada beberapa organisasi luar negeri juga ada, dan organisasi dalam negeri juga ada. Nah, kenapa kita bikin koalisi? Karena perdagangan daging anjing di Indonesia masih cukup masif terutama transportasinya jadi kami melakukan banyak sekali investigasi supaya kita tahu persis anjingnya dari mana, di jagalnya seperti apa,
siapa yang makan dan lain-lain, and so forth Itu ya. tuh Jadi kelacak nggak sih? Mungkin kayak ada dong. Jadi lihat mata rantainya jadi. ya, jadi kita tuh ada investigators gitu yang memang orang yang menyatu dengan mereka untuk mendapatkan banyak informasi karena karena gini, kita kan nggak bisa dong kita atau ini kita teriak-teriak ke pemerintah tolong tapi nggak ada data gitu ya. Kita perlu ada data, itu sangat penting, dan itu pada akhirnya ada banyak support juga ya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Kami bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, dan sudah ada beberapa kota yang ada perda juga. Ada banyak sekali, sekarang sudah ada 87 kota dan kabupaten yang ada surat edaran ya, walaupun surat edaran itu tidak ada kekuatan sama sekali, tapi itu seperti position statement gitu ya. Dan setelah position statement mungkin pemerintah akan to the next step, yaitu bikin perda gitu ya. Tapi position statement itu penting karena waktu zaman dulu kita mulai, mereka selalu bilang itu kan budaya, udah biarin aja, itu kan cuman sedikit, udah budaya, udah kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi cuman segelintir. Tapi setelah kita datang dengan banyak sekali data, dan juga sekarang semua orang juga sudah tahu bahwa dari World Health Organization pun mereka juga sudah mengatakan bahwa salah satu penyebab penyebaran rabies adalah perdagangan daging anjing dan lalu lintasnya gitu. Karena setelah kita telusuri, itu kelihatan sekali itu memang lalu lintasnya tuh very very masif gitu loh. Kebanyakan dari Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan belum bebas rabies. Nah, mereka cukup mereka ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur atau ke Jakarta. Sementara Jakarta udah bebas rabies. Kemarin ada kasus di Semarang di mana ada truk dengan 200 sekian anjing dihentikan sama animal lovers yang lain. Dan akhirnya terbukti ada yang positif rabies gitu. Nah, itu buktinya bahwa itu berbahaya gitu. Nah, sementara Indonesia punya komitmen global ya, di tahun 2030 harus bebas rabies. Nah, bagaimana bisa mencapai itu kalau misalnya kita nggak dari sekarang juga ya menghentikan penyebab yang menyebar rabiesnya itu gitu dan loh. mungkin juga harus ada andil dari pemerintah nggak sih, kayak konstitusi atau kayak pasal-pasal yang keras gitu yang mungkin kalau mamanya ada perdagangan anjing itu harus ada hukumannya gitu. Dan pemerintah apa ininya andilnya? Jadi gini, sedikit demi sedikit kelihatan sekali pemerintah mulai sangat terbuka dan juga membantu. Tapi salah satu masalah adalah belum ada undang-undang yang spesifik mengenai perdagangan daging anjing ini gitu loh. Ada beberapa undang-undang seperti undang-undang karantina ya. Jadi saya loncat balik sedikit ya. Jadi kita pernah ada penggebrekan di Sukoharjo ya. Kita melakukan itu dengan kepolisian di sana. Terus akhirnya mereka kena hukuman ya, masuk penjara juga karena yang dipakai yaitu undang-undang karantina. Mereka tidak boleh dilarang membawa anjing dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi akhirnya seperti itu. Tapi dari pemerintah di daerah pun mereka selalu bilang harus ada undang-undang. Nah, kemarin bulan lalu kami membuat naskah akademis ya. Sebenarnya bukan hanya perdagangan daging anjing ya, tapi larangan kekerasan terhadap hewan domestik karena itu belum ada. Kalau hewan wildlife sudah ada. Dan larangan terhadap perdagangan daging anjing dan kucing gitu. Nah, kita berbulan-bulan dengan tim legal kita membuat naskah akademis itu, terus akhirnya kita dapat kesempatan ya untuk dapat hearing ya di balik di DPRI. Terus semuanya lancar, tapi beberapa waktu kemudian ya ada satu oknum yang dari partai politik tertentu yang menolak, dan saya yakin beliau tidak membaca naskah itu ya, karena statement-statement yang keluar dari mulutnya itu menurut saya agak tidak masuk akal ya, dan itu
kelihatan banget kayak lu nggak baca secara iya, gitu ya. Gitu. Nah, terus akhirnya kan jadi ramai banget ya, karena aku sempat dengar tuh, iya, jadi petisi itu ditolak katanya. Iya. Karena animal lovers sekarang tuh banyak banget gitu, banyak sekali. Nah, terus akhirnya jadi ramai, terus ya itu bukan maunya kita ya, tapi yang oknum tersebut itu juga dihujat banget sama netizen gitu, dan netizen kan kejam kan itu. Mulut netizen kan. Aduh, luar biasa. Nah, terus akhirnya kita ada kesempatan untuk beraudiensi sama beberapa partai politik ya. Dan ya thank God mereka semua sebenarnya itu setuju. Ya, jadi ternyata it was just his opinion aja gitu, his personal opinion. Mau ini kali. Ya, no comment deh. Nggak, masalahnya kan kayak gitu kan. Kadang-kadang pasti selalu ada aja challenge kan ya, apalagi masalah orang sama binatang ini kan kayak ya binatang kayak kelas 2 lah gitu, kayak nggak penting-penting banget gitu, padahal sebenarnya itu kan penting untuk alam kan, untuk kayak keseimbangan hidup kita juga. Iya, dan kita juga sudah kasih tahu juga, dan kan namanya juga naskah akademis, jadi itu kan sampai detail banget itu ya, benar-benar detail banget. Based on science. Exactly. Nah, dan masalahnya rabies ini kan menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan masyarakat luas kan, ya kan? Betul. Dan di NTT sering ada anak, dan di Jawa Barat pun juga di Bali kan juga, ya kan? Kena digigit anjing terus akhirnya kena digigit anjing meninggal atau makan anjing meninggal gitu ya. Dan kebanyakan korban adalah anak kecil gitu, ya kan? Karena mungkin masih rentan ya. Iya, masih rentan gitu. Jadi ini menjadi masalah kita bersama ya, dan jangan kita hanya fokus ke misalnya kebiasaan orang tertentu. Kita pun juga kalau misalnya kita edukasi di daerah tertentu yang masih ada banyak konsumsi daging anjing, kita kan juga nggak datang yang gimana marah-marah kan, enggak juga ya kan. Kita kan juga soft approach ya, kita edukasi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada support dari pemerintah, terutama tuh undang-undangnya sulit gitu loh, karena tidak ada fact check, jadi mereka whatever gitu ya kan, mereka lanjut aja. Padahal kayak misalnya Kementerian Pertanian sangat support, mereka sangat support gitu. Jadi ini tinggal undang-undang saja. Tapi kalau saya sih positif ya, karena thank God banyak partai politik. Mereka ya di mana kita audiensi mereka support mereka support. Jadi mereka tadinya kan si bapak itu kan bilang mau dihapus ya. Nah habis itu kan orang kan rame. Habis itu diganti, mereka bilang nggak dihapus deh gitu, ditaruh di long list gitu ya. Di long list kan ada prioritas, short list, and long list gitu. Berarti kan masih a very long time gitu loh. Nah setelah kita audiensi, mereka pada bilang oke, kita akan push untuk ini menjadi prioritas, atau paling tidak shortlist gitu. Ya kita udah bersyukur sekali supportnya gitu. Tapi itu terus digaungkan ya, terus kayak push terus. Kemarin kita masih drop surat untuk partai politik yang belum kita ketemu, belum audiensi. Jadi kita sampai saat ini tuh sudah ada 3. Sebenarnya itu 4, tapi yang 4 itu belum kita audiensi. Tapi saya yakin banget ini oke gitu, karena saya kenal banyak orang di sini, mereka oke semua. Ya tinggal beberapa lagi lah gitu. Tapi berarti berarti sebenarnya pemerintah pun juga mendengarkan ya. Oh sangat kesejahteraan hewan itu. Ya, saya kan udah lama banget ya di sini, dan kalau saya lihat dulu waktu saya mulai dan sekarang sangat berbeda. Sangat beda ya. Sekarang pintu sangat terbuka lebar gitu. Jadi kalau dulu kesadaran orang untuk mikirin hewan itu males, nggak mau gitu. Dan ketemu kita aja tuh. Tapi sesuai dengan perkembangan sosial media nggak sih? Mungkin. Soalnya kan jadinya kan orang dog lovers, cat lovers kan sering bikin konten tentang hewan kecintaannya mereka. Benar. Gitu. Dan saya rasa juga kita juga membuktikan ya bahwa bekerja sama LSM itu nggak menakutkan kok gitu. Karena kita kan sama-sama pengen cari solusi. Makanya saya selalu bilang sama seluruh tim juga,
kita boleh vokal ya, tapi harus ada data ya, harus ada data bukti. Apa namanya, dan kita juga harus ada solusi ya, karena kita harus melakukan ini bersama-sama gitu. Kita sendiri sulit, pemerintah sendiri sulit gitu ya. Ayo kita sama-sama gitu loh. Iya, dan sudah banyak yang bisa berhasil. Yes. Kita pokoknya mesti itu aja, aware aja deh ya. Apa namanya, sayang atau nggak sadis sama binatang itu kan mencerminkan karakter kita sendiri sebetulnya, ya kan? Betul banget. Kalau kita bisa sadis sama hewan, bukan nggak mungkin suatu hari kita juga bisa sadis sama manusia. Benar. Iya. Dan itu ada bukti scientific proof loh. Jadi kalau misalnya anak kecil, misalnya kan anak kecil kan biasanya mulai kan iseng kan. Kalau nggak dikoreksi sama orang tua itu kan akan berkembang kan. Nah lama-lama dia tuh rasa empati, rasa kasihan itu akan pelan-pelan hilang. Dan sudah ada pembuktian bahwa kalau misalnya orang yang suka menyiksa hewan di masa kecilnya, nanti dia udah dewasa ya, dia bisa jadi orang yang violent ya, sering ada domestic violence atau bullying atau pokoknya segala bentuk kekerasan gitu loh. Itu mereka bisa melakukan itu. Udah ada penelitian saintifiknya. Jadi family upbringing juga penting. Sama knowledge. Karena gini, kalau kita di Jan, kita selalu bilang bahwa if you don't like animals it's okay. Kita bukan kamu semua harus cinta binatang, enggak gitu loh. Tapi apa namanya, kalau misalnya kamu punya ya kamu harus tanggung jawab, dan tentunya jangan disakiti. Dan sebagai orang tua, misalnya kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan membiarkan anak kamu menyiksa gitu, karena itu tidak bagus untuk perkembangan si anak. Psikologis si anak ini juga. Betul. Tapi dengan adanya Jan ini jadi orang lebih aware, jadi lebih banyak lagi mungkin yang nggak suka dengan binatang, jadi lebih nggak, ya maksudnya nggak suka binatang bukan berarti harus menyiksa gitu kan ya. I hate humans sih sebenarnya. Oke, gitu Karin. Pokoknya semoga lancar, semoga sukses semua yang diusahakan. Semoga apa namanya, jadi hukum, jadi pasal ya. Amin. Itunya. Amin. By the way, pertanyaan iseng aja nih. Kamu kalau ngelihat atau dengar kabar atau mendapat telepon, misalnya ada kucing di sana gini atau anjing di sana gini, kamu suka datang apa? Kalau memungkinkan saya datang, tapi berdasarkan pengalaman seringkali karena kita tinggalnya di Jakarta ya, kan belum, kalau misalnya saya langsung bisa datang itu biasanya hewannya masih ada, dan I don't mind ya, of course. Tapi kalau misalnya saya jauh itu biasanya kalau kita udah datang biasanya hewannya udah pergi. Jadi kita selalu coba kasih tahu ke pelapor kalau memungkinkan ya tolong ditungguin atau dibawa. Tapi saya mengerti kalau anjing itu sulit itu karena kan perlu kandang, perlu leash ya. Dan apalagi kalau anjing yang sudah terluka dia kan suka defensif ya kan, dan kalau misalnya tidak punya pengalaman ya harus hati-hati juga gitu. Jadi tidak mudah. Tidak mudah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Dan sekarang kan sudah ada banyak sekali organisasi di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi ya mesti pinter-pinter cari telepon langsung, siapa yang dekat. Kadang-kadang kita juga taruh lempar di grup, ini ada laporan siapa yang paling dekat gitu. Kayak misalnya tadi kan ada kejadian kan. Aku tadi nemu anjing pincang di tol. Nah langsung itu kebetulan sahabat saya juga langsung taruh di grup siapa yang dekat lokasi gitu. Jadi anjingnya warna coklat by the way. Oke Karin, thank you banyak so waktunya. Sukses semuanya, lancar. Salam sama Elmo, sehat selalu. Sama-sama. Semoga semakin banyak orang cinta dengan binatang ya, nggak ada penyiksaan lagi. Jadi binatang juga sejahtera gitu. Amin. Oke, terima kasih buat La Bodega juga, dan sampai kita ketemu lagi. Bye. Debbie dan Elman bergol.